menggunakan sistem informasi indikator desa. Untuk informasi kependudukan mungkin spesifik itu kan. Ya. Untuk aplikasi kependudukan sebetulnya untuk semua perangkat bisa digunakan karena aksesnya juga tidak, akses itu bisa digunakan oleh siapa saja tergantung siapa yang jaga di depannya. Data apa saja yang disimpan dalam sistem desa? Tergantung yang dipintanya kependudukan, keuangan, apakah bantuan, Keseluruhannya gimana? kalau keseluruhan mungkin kalau dari keuangan kalau dari keuangan mungkin datanya udah ada di master itu udah ada di online. Jadi ketika kita mengakses udah ada di sana ya, walaupun ada backup sedikit mungkin kami menyimpan di Google Drive. Kalau misal dari keuangan, kalau mungkin dari pemerintahan itu sendiri mungkin arsipnya ya berkasnya diarsipkan gitu. Kalau dari Kesa sendiri kan dari aplikasi online kan udah masih ada database-nya, bisa backup dan restore gitu kan. Selanjutnya, atribut apa saja yang dimiliki data penduduk, surat, bantuan sosial, sama perangkat desa? Admin tadi. Admin. Ngomong atribut yang kayak gitu ya, aktornya dari masyarakat itu kan. Di administrasi. Kalau dari administrasi kan mungkin atributnya ya mungkin data-data seperti ini tidak jauh dari KK dan KT. Tadi saat meloading aplikasi sistem administrasi, ada aktor apa aja? Admin. Aktor seperti itu. Kalau dari aktornya mungkin kan biasanya kalau aplikasi yang bagus itu ada 3 data ya. Ada super admin, ada admin, sama user biasanya. Tapi kalau misalnya dari desa kami hanya user dan admin saja. Karena aplikasinya juga kan kalau dari data kependudukan mungkin offline ya. Offline, jadi usernya juga tidak menggunakan aplikasi tersebut, hanya memvalidasi data aja. Use case diagram sistem pelayanan. Diagram ini menjelaskan alur pelayanan pembuatan surat keterangan di desa yang melibatkan warga dan admin. Alur prosesnya, warga datang memuat dan menyimpan berkas, lalu berkas tersebut diserahkan untuk diproses oleh sistem. Kemudian, sistem menjalankan use case membuat surat keterangan yang di dalamnya mencakup login admin, input data warga, verifikasi data, dan output surat. Setelah data diverifikasi, admin memberikan tanda tangan dan stempel surat keterangan selesai dan siap diserahkan ke warga. Use case diagram sistem keuangan desa. Diagram ini menunjukkan proses pengelolaan keuangan desa Siskendes yang lebih kompleks. Aktornya user, petugas, operator keterangan, admin, dan super admin. Alur prosesnya, user melakukan login ke sistem, lalu user meliputi berbagai data keuangan seperti data umum, parameter, perencanaan, penganggaran, dan penataan usaha. Semua data tersebut masuk ke proses memposting data. Admin juga melakukan login untuk memantau data. Super admin memiliki hak lebih, yaitu update data dan delete data, dan memvalidasi data user. Use case diagram sistem penataan keuangan. Diagram ini berfokus pada proses persetujuan dan verifikasi keuangan, terutama SPP dan SPTJB. Aktornya ada user, kepala desa, bendahara. Alur prosesnya, user login meliputi data SPP penataan usaha, data SPP 2 dan SPTJB ke Siskendes online. Data menghasilkan output SPP. Sistem menjalankan proses approve yang mencakup verifikasi data oleh kepala desa, pemeriksaan oleh bendahara. Setelah valid, dilakukan penataan hasil SPP oleh kepala desa, bendahara, pelaksana kegiatan. Activity diagram sistem pelayanan desa.
Activity diagram ini menggambarkan alur pelayanan administrasi desa, khususnya proses pembuatan surat keterangan yang melibatkan warga, admin desa, dan kepala desa. Lalu aktor yang terlibat, warga sebagai pihak yang mengajukan permohonan pelayanan, admin desa sebagai petugas yang mengelola data dan pembuatan surat, kepala desa sebagai pihak yang melakukan verifikasi serta pengesahan surat. Lalu alur proses. Proses dimulai dari warga yang datang ke kantor desa dan menyerahkan berkas persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan yang diajukan. Aktivitas ini menjadi titik awal dalam sistem. Setelah berkas diterima, admin desa melakukan login ke sistem sebagai bentuk autentikasi pengguna agar hanya petugas yang berwenang yang dapat mengakses sistem. Selanjutnya, admin melakukan input biodata warga ke dalam sistem berdasarkan berkas yang telah diserahkan. Data yang diinput kemudian masuk ke tahap pengecekan kelengkapan data. Lalu pada tahap ini terdapat decision node atau data lengkap. Jika data tidak lengkap, maka proses tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan data harus dilengkapi terlebih dahulu. Dan jika data lengkap, maka sistem melanjutkan proses ke verifikasi data oleh kepala desa. Setelah data diverifikasi dan dinyatakan benar, admin membuat surat keterangan sesuai kebutuhan warga. Proses ini mencakup penyusunan isi surat berdasarkan data yang telah diverifikasi. Selanjutnya, admin melakukan pencetakan surat. Setelah dicetak, surat akan melalui proses tanda tangan dan stempel oleh kepala desa sebagai bentuk pengesahan resmi. Tahap terakhir, admin menyerahkan surat kepada warga dan proses pelayanan administrasi desa dinyatakan selesai atau final node. Activity diagram sistem keuangan desa. Activity diagram ini menjelaskan alur pengelolaan data keuangan desa mulai dari penginputan data hingga proses validasi akhir. Aktor yang terlibat, user sebagai petugas yang melakukan penginputan data keuangan, admin sebagai petugas yang memposting dan mengolah data, super admin sebagai pihak yang memiliki wewenang validasi dan pengendalian data. Lalu alur proses. Proses dimulai dari user yang melakukan login ke sistem. Setelah berhasil login, user menginput berbagai jenis data keuangan desa secara bertahap, meliputi input parameter, input data umum, input perencanaan, input penganggaran, input penata usaha, hingga pelaporan. Data yang telah diinput oleh user kemudian diteruskan ke admin. Admin melakukan login, lalu melakukan memposting data ke sistem. Sistem kemudian melakukan pengecekan kelengkapan data. Pada tahap ini terdapat decision node. Jika data belum lengkap, maka super admin dapat melakukan update atau delete data untuk perbaikan. Dan jika data sudah lengkap, admin kembali melakukan posting data. Data yang sudah diposting selanjutnya masuk ke tahap validasi oleh super admin. Proses validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data keuangan sudah benar, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah data divalidasi, maka proses pengelolaan keuangan desa dinyatakan selesai. Activity diagram sistem penataan keuangan desa. Activity diagram ini menggambarkan alur penataan dan pengesahan keuangan desa dengan melibatkan user, kepala desa, dan bendahara. Lalu aktor yang terlibat ada user sebagai pihak yang menginput data keuangan, kepala desa sebagai pihak yang melakukan persetujuan dan pengesahan, dan bendahara sebagai pihak yang melakukan verifikasi dan validasi keuangan. Kemudian alur proses. Proses dimulai dari user yang melakukan login ke sistem, kemudian menginput seluruh data keuangan desa mulai dari parameter, data umum, perencanaan, penganggaran, penataan usaha, hingga pelaporan. Data yang telah diinput kemudian diteruskan ke kepala desa
untuk dilakukan verifikasi data dan persetujuan atau approve. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diajukan telah sesuai dengan rencana dan kebijakan desa. Setelah data disetujui, kepala desa melakukan memposting data ke sistem. Pada tahap ini, terdapat keterlibatan bendahara yang melakukan verifikasi data lanjutan, serta validasi data user sebagai bentuk pengawasan keuangan. Setelah itu, kepala desa juga melakukan penandatanganan hasil SPP oleh kepala desa dan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pengesahan resmi terhadap pelaksanaan keuangan desa. Setelah seluruh proses verifikasi, validasi, dan penandatanganan selesai, maka proses penataan keuangan desa dinyatakan selesai atau final node. Pada slide ini ditampilkan kelas diagram sistem desa. Kelas diagram ini digunakan untuk menjelaskan struktur data dan hubungan antar kelas yang ada di dalam sistem desa. Pertama, terdapat kelas warga. Kelas ini menyimpan data identitas warga seperti NIK, nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan kartu keluarga. Warga memiliki fungsi untuk mengajukan surat dan menyerahkan berkas ke pihak desa. Lalu setelah warga menyerahkan berkas, data tersebut masuk ke kelas berkas. Kelas berkas memiliki atribut ID berkas, jenis berkas, dan tanggal upload. Berkas ini dapat diupload dan kemudian dilakukan proses validasi oleh sistem. Selanjutnya, berkas yang sudah diupload akan diproses oleh admin. Kelas admin memiliki data seperti ID admin, username, paspor, dan nama admin. Admin bertugas untuk memproses berkas, mengelola data, dan membuat surat keterangan. Kemudian, hasil dari proses admin akan menghasilkan surat keterangan. Pada kelas surat keterangan terdapat beberapa fungsi, yaitu genre surat, menyimpan surat, dan mencetak surat. Surat ini merupakan output utama dari sistem pelayanan desa. Setelah surat keterangan dibuat, maka surat tersebut akan diteruskan ke kepala desa. Kepala desa memiliki fungsi untuk menandatangani surat sebagai bentuk verifikasi dan pengesahan agar surat tersebut resmi dan sah. Selanjutnya, sistem ini juga terhubung dengan sistem keuangan desa atau Siskendes. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan data, perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta data user yang berkaitan dengan keuangan desa. Kemudian terdapat juga sistem penataan usaha. Sistem ini digunakan untuk mengelola parameter data SPP, SPTJB, serta melakukan validasi data user, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha desa. Dari keseluruhan kelas diagram ini, dapat disimpulkan bahwa setiap kelas saling terhubung dan memiliki peran masing-masing, sehingga sistem desa dapat berjalan secara terintegrasi dan terstruktur.